malam Mbak Sudarmanto. Selamat malam Mas Rizky. Iya, kami termasuk saya sendiri akan apa pebisnis yang pemula ya Pak. Kita masih terus belajar. Kami ingin belajar dari Bapak dengan tema malam ini tentang succession plan of family business in digital transformation. Dua poin mungkin Pak yang kita ingin belajar dari Bapak malam ini adalah tentang menurunkan bisnis keluarga. Saya sendiri berkecimpung di bisnis keluarga juga. Saya generasi kedua dan nanti insya Allah ingin kita adalah diturunkan ke generasi ketiga dan seterusnya. Nah kami mohon dari Bapak bagaimana kiat-kiatnya. Mungkin belum tentu anak saya sekarang masih umur 5 tahun Pak, jauh. Mungkin nanti masanya sudah berbeda dengan saya dan dia sekarang sudah sehari-harinya YouTube. Kalau kita masih TV dia sudah YouTube. Jadi yang kedua tentang digital transformation. Mungkin Bapak bisa memberi ilmu-ilmu Bapak sharing di malam hari ini. Silakan. Boleh saya berdiri? Silakan. Soalnya saya mantan tukang gitu kan. Jadi kalau suruh duduk dia tidak bisa saya. Kalau orang Jawa saya ini bokong kukusan. Kalau duduk pasti tidak betah lama. Jadi saya langsung saja tadi kepingin suksesinya ke generasi berikutnya ya. Tapi anaknya masih umur 5 tahun. Terlambat. Mestinya sejak di kandungan sudah diaban-abani kan. Wes sesuk dadi penggantiku yo siji loro telu gitu ya. Jadi karena budaya kayak gitu itu sudah tidak ada, Pak. Nanti lahirnya tahu-tahu sudah megang HP, Pak. Jadi perubahannya sudah sangat cepat. Mudah-mudahan malam hari ini saya bisa cerita. Cuman supaya jelas dulu, saya memang dari GBT. Ayah saya almarhum yang mendirikan GBT. Berarti saya adalah generasi kedua. Dalam perjalanannya memang saya pernah bekerja di Action Coach 2012. International Certified Business Coach. Ya, saya tidak ngitung berapa yang sudah saya coach, tapi salah satu yang kenal saya pada waktu di Action Coach, Pak Yosia dan Bu Ellen. Gitu kan? Bukan klien saya, tapi beliau tahu bahwa saya pernah bekerja di Action Coach. Betul, saya bekerja di Action Coach, bukan punya saya. Semua orang mengira, Pak Suwito ini ada-ada aja ya, punya usaha sendiri masih, iya, gak kengangguran. Justru saya kerja di Action Coach itu karena kengangguran. Jadi saya sudah tidak ada kerjanya sejak 2001. Pekerjaan saya sudah diambil alih Bu Teresia, Pak Junaidi yang malam hari ini sengaja saya ajak, sehingga saya akhirnya tidak punya pekerjaan, jobless. Mesake loh. Jadi malam hari ini saya akan ceritanya mudah-mudahan bisa agak urut. Semua saya harap sudah dapat bukunya GBT. Ada yang belum dapat? Masih belum? Oh, ada ya di masih ada. Masih ada? Ya. Masih ada. Mungkin ya. Setelah acara di sini. Pokoknya boleh dibaca. Kalau kurang boleh minta lagi. Tapi jangan dijajakan di Terminal Joyoboyo ya. Nanti saya tersinggung. Online ini. Oh ya. Jadi ini nanti saya terangkan. Cuman saya akan cerita dulu sedikit tentang GBT, kan ya. Saya sengaja memilih gambar ini. Seseorang yang memegang bibit yang diharapkan nanti kalau di handover diserahkan ke yang lebih muda itu bisa tumbuh. Sebenarnya suksesi itu intinya wis itu toh. Jadi berikanlah bibit yang baik, yang sehat ke generasi berikutnya dan sambil berdoa mudah-mudahan generasi berikutnya bisa menumbuhkan. Karena kalau tidak punya keahlian menumbuhkan, ya tidak jadi apa-apa. Ya. Dan ini sudah sering terjadi, diberi bibit, tidak bisa jalankan, bibitnya mati, usahanya habis. Ya itu tidak berlaku di generasi 3 ke 4, enggak, 1 ke 2 pun sudah bisa seperti itu. Jadi
Saya sengaja mengambil gambar ini ketika saya meneruskan usaha almarhum ayah saya, itu sebetulnya kondisinya tidak begitu sehat. Maka dalam hati saya harusnya menyerahkan ini ke generasi berikutnya itu dalam keadaan yang lebih sehat. Ya. Dan hari ini atau malam hari ini saya sengaja bawa anak saya, bawa keponakan saya, bawa cucu keponaan, gitu kan. Pokoknya ya, karena kalau enggak saya ajak ke sini, nggak tahu enciknya itu kalau ngomong kayak apa, ceritanya kayak apa. Jadi mumpung saya diundang sama Ama, saya gunakan kesempatan juga untuk memperkenalkan bedah buku untuk keluarga saya sendiri. Jadi terima kasih Ama yang sudah memberi saya kesempatan. Loh, yang bawah. Oh ya. Jadi bukunya seperti ini. Kalau dilihat buku ini, sebetulnya ini alat sporing. Alat sporing yang paling kuno, bentuknya masih hampir sama. Jadi alat spur yang paling kuno di tempat saya itu buatan tahun 19, bukan, ayah saya almarhum menerimanya tahun 1955. Sangat mirip. Bayangkan, puluhan tahun kemudian masih mirip. Dan sebetulnya ilmunya mensporing itu tidak pernah berubah dari zaman dulu kendaraan itu diciptakan sampai sekarang. Kalau dari SMK itu SMK otomotif, pasti nanti ilmu sporing balancingnya itu saya yang menggali kembali waktu itu tahun 91 atau 92 ketika saya membantu WIDC. Nah, di sebelah Bapak itu anak saya lulusan SMK. Ya, anak saya lulusan SMK itu pun saya paksa harus belajar teori yang sama. Sebetulnya teori ini sifatnya internasional. Ya, dan saya bukan pinter nulis, jadi saya mau tidak mau harus hire seorang penulis. Karena kalau saya lebih bisa ngomong daripada nulis. Nah, di salah satu halamannya ada yang seperti ini. Dan saya tulis, ini lompatanku. Mestinya saya mau membahasakan itu. Ini lompatanku, mana lompatanmu? Sama penulisnya, kok rasanya kasar ya. Ini lompatan kami, mana lompatanmu? Padahal saya inginnya ngomong, ini lompatanku, mana lompatanmu? Gitu. Dan ya, saya mau ngomong ke generasi berikutnya, anak saya, ini loh, saya bisa melompat sejauh ini. Kamu? Gitu ya. Jadi saya masih gemes-gemes, nggak bisa mengeksplorasi, nggak bisa menunjukkan apa sih yang ada ganjel di dalam sanubari saya itu. Sebenarnya gregetan. Ini gambar yang lama sekali. Tadi ada yang tanya, masih ingat nggak orang-orang lama yang jongkok di sini nih namanya Pak Untung. Pak Untung ini memang hidupnya beruntung banget. Ayah saya almarhum dulu kerjanya itu menambal, memompa ban-ban truk. Dan ban-ban truk itu kalau dipompa terlalu kenceng tekanannya, maka ringnya bisa lepas. Lalu ngantem ke yang mompa. Nah ini loh, istilah saya, kebledesan balak-balik, tidak meninggal. Kalau tidak untung apa? Selamat ya. Dan beliau ini ikut orang tua saya nyaris seumur hidup. Jadi setelah sakit-sakitan berhenti dan tidak lama meninggal. Karyawan di GBT itu aneh. Kita nggak punya pensiun plan, kita nggak punya masa kerjanya itu sampai umur berapa. Butris dan Junaidi itu mungkin sekarang sudah umur 50, dulu kerja saya mulai Joko, sampai sekarang sudah punya anak. Ya mudah-mudahan seumur hidup ya. Pokoknya jangan cepat-cepat mati dan ya. Dan enaknya di tempat saya itu nggak ada pensiunnya itu loh. Jadi ya hanya bisa bekerja saja. Nah, ini bukti otentik berupa papan, berupa plakat dari plat, ya. Kalau sekarang IMB pakai
stiker ya, aluminium ya, kalau zaman dulu ini plat. Ini saya simpeni sampai sekarang. Izinnya tahun 1955. Tapi saya punya bukti otentik bahwa perusahaan kami didirikan sejak tahun 1951. Maka kami selalu mengukur dari 51 itulah sejarahnya GPT mulai berdiri. Karena nggak tahu didirikan tanggal berapa, saya spekulasi. Sudah pokoknya hari lahirnya almarhum ayah saya pakai sebagai hari lahirnya GPT. Nah kok dilala. Pas mau memperingati pertama kalinya di tahun 94. Kurang 3 hari atau kurang 2 hari. Mendiang ayah saya tahu-tahu menghadap Tuhan. Jadi mestinya tanggal 23 September, 21 September menghadap Tuhan. Waduh, maunya pesta besar-besaran nggak jadi, batal semua. 10 tahun saya menangisi tanggal itu. Jadi tanggal kenangan itu betul-betul menyakitkan hati saya waktu itu karena ayah saya meninggal mendadak. Nggak bilang-bilang, kamu tak tinggal ya, nggak ngomong. Nah, kalau meninggalnya mau ngomong kan enak ya, tunda dulu gitu, extend. Kalau bisa. Jadi ini bukti otentiknya. Nah, ini beliaunya. Saya nggak tahu ini umur berapa. Biasanya yang mengumpulkan foto-foto gini ya keponakan saya yang Erwin tadi. Di mana Win? Kamu Win? Nah itu. Dia sekarang memegang tanggung jawab seadanya foto di scan semua disimpan secara digital. Termasuk foto-foto yang ada di buku itu semua koleksinya dia. Nah, foto-foto lama saya cuma punya sedikit karena kalau saya jentrek semua nanti ceritanya hanya GPT yang zaman dulu gitu kan ya. Tapi ini pekerjaan ayah saya almarhum. Jadi yang namanya Pak Untung tadi di sini, ini Pak Suroso, ini namanya Pak Gendut Udoyono. Pak Gendut sampai sekarang masih hidup ya Jun ya, masih hidup tapi tidak kerja ya karena ada stroke. Nanti stroke ngelundung roda, ale-ale roda ning ngelundung wonge tiba sisan repot nanti ya. Kerjaan saya vulkanisir, kira-kira kayak gini mesinnya saya nggak punya foto-foto zaman dulu, saya nggak tahu kemana semua. Nah, ini cerita zaman dulu, ya coba diingat-ingat masih modelnya kayak gini, sekarang sudah nggak kelihatan bekasnya. Siapa yang masih pernah atau beberapa kali datang ke GBT Raden Saleh? Nggak ada? Ya saya nggak berharap ada sih. Karena kalau tidak ada itu justru Anda saya undang untuk datang ke sana. Dan ya kalau sudah pernah datang lain lagi ceritanya. Ini masih modelnya kayak gitu. Ya, masih banyak yang tanah, belum semenan. Nah, nanti bandingkan dengan perkembangannya GPT setelah era almarhum ayah saya. Ini kami sekeluarga, ayah, ibu, kakak saya paling tua, lalu kakak saya ini papanya Erwin, gitu kan. Ini saya, ini adik saya yang paling kecil. Ya. Ini kakak ipar saya, ini ibunya Erwin. Nah, saya nggak tahu ini dalam rangka acara apa, pokoknya ya punyanya foto keluarga ini, wis biro-biro lah ya. Hari perkawinannya papamu. Oh, peringatan perkawinannya opa. Opa, oma ya. Oke. Nggak tahu ini tahu, ya nggak tahu ya. Dah pokoknya katanya dia begitu tak anggap bener aja. Saya udah lupa. Nggak usah diengkel-engkelan ya. Yang penting ya betul sudah. Eh, yang saya ingat sekali ini kipas angin KDK sampai sekarang masih punya loh saya. Cuman kalau mau menghidupkan saya mesti pakai step down karena itu 110 volt. Wah, ini kalau bayangkan nggak ada zaman sekarang kipas angin kayak gini kuatnya itu nggak ada. Sekarang dipakai 3 tahun protol saya. Ini semuanya dari besi ya. Jadi ya sudahlah. Saya nggak tahu apakah ini pecah belahnya masih ada. Itu bukan urusan saya dah. Nanti repot gitu kan ya. Nah, sebetulnya apa sih? What is the challenge of succession in family business? Apa sih challenge-nya? Malam ini sebetulnya saya kepingin cerita challenge-nya itu.
Dan ini menjadi ganjelan saya. Anak-anak saya juga tahu, ponakan saya sudah tahu. Saya gregeten pol. Very challenging, sangat sulit sekali. Lebih enak membuat perusahaan, membesarkan, lalu menyerahkan ke profesional, wis jalano kita tinggal kontrol. Ya, tapi kalau family business ini ada banyak hal yang tidak terukur, hanya bisa dirasakan saja. Yang kalau tidak keturutan bikin gatel. Dan itu yang bikin gondok kita. Ya, jadi kalau saya pasti dulu bikin gondok mendiang papa. Ya, kalau mendiang mama, kalau saya nakal gitu, beliau lebih diem, nggak kentara kalau ngempet gitu kan. Kalau papa kelihatan, jadi kalau papa marah gitu mukanya merah padam. Saya pasti pernah bikin beliau gregeten. Nah, kok ganti? Saya sekarang dibikin gregeten. Ya, ini bukan karma sih, tapi ternyata memang handover perusahaan keluarga itu setengah mati susahnya. Nanti kita coba bedah. Kenapa? Umumnya karena ini masalahnya, ya. Jadi ada 4 generasi yang kalau sampai 4 generasi ini sebagian atau seluruhnya berkecimpung di perusahaan, Anda bisa bayangkan gap-nya, communication gap-nya, pemahamannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, beda banget. Saya berusaha menghindari gap yang terlalu besar. Ya. Misalnya, usia saya sudah kepala 6. Tapi kalau mau cari makanan enak, masih tetap lewat searching-nya lewat ini. Dan begitu saya ketemu, saya foto, pamer saya. Di story maupun di status. Jadi kalau tadi siang ada yang nengok, ayo habis makan di mana gitu. Ya karena saya memang suka pamer makan di mana. Pak Wito enggak takut ya umurnya sekian. Enggak. Selama hayat dikandung badan enggak ada takut. Kambing, babi semua tak makan. Ya. Perkara nanti ada penyakit itu kan kersane ngalah gitu kan ya terserah. Mau dapat penyakit ya enggak dari makanan ya bisa. Jadi ini sebetulnya yang paling menyulitkan ialah karena para tradisionalis ini, saya sekarang sudah hampir masuk kelompok ini, bekerja bersama-sama dengan kelompok ini. Junaidi itu di kelompok ini. Dan juga ada yang di kelompok ini. Anak menantu keponakan saya di kelompok ini. Kalau cucu-cucu saya juga ikut nanti satu hari, bahasa Jawa, daniomu mete kowe. Bener loh, bisa gemes-gemes. Saya bisa ngerasakan bahwa dulu kalau saya di bengkel, bengkelnya sepi, apa yang saya kerjakan? Buka Jawa Pos, baca. Ibu saya, kamu itu papamu sudah di bengkel. Lah terus aku ngerjai apa? Itu jawaban saya dulu. Sekarang sama loh. Jadi kalau anak saya, keponakan saya, jawabnya sama kayak saya, ya wes. Tak anggap apa sih awak sah. Berarti saya tidak bisa mendidik karena memang keadaannya seperti itu. Ayo sekarang, saya berani taruhan potong jari dah. Kalau ada yang seumuran ini kerja, tidak pakai megang gadget, tidak mungkin kan? Pasti pegangannya gadget. Saya ikut ngerasakan, coba ya, kalau saya metenteng gadget terus, apa yang terjadi? Mata saya kemeng. Karena sudah tua. Kalau masih muda enggak. Metenteng terus. Paling juling. Jadi ini beda gaya hidupnya. Enggak bisa kita ngikuti. Ya, itu yang pertama. Nah, saya akan langsung cerita apa sih sebetulnya yang kepingin saya wariskan. Cita-cita saya sebetulnya ialah nomor 1, kepada siapakah ini saya wariskan. Kalau tadi, nah, kakak saya yang tertua ini gelarnya dokter Andes. Artinya di rumah saja. Dokter Andes ekonomi loh bener, tapi ya itu di rumah saja. Beliau nggak pernah cawe-cawe kerja di perusahaan. Saya ini koboi.
Tidak punya gelar S1, tapi nama saya Suwito Sumargo mengandung S2. Kalau sering talkshow di SS lah, sudah itu kan berapa S-nya. Ini paling mendablek ini koboi, ya paling paling nakal. Yang kelompok sini ini paling alim, dua-duanya dokter, tiga-tiganya dokter. Bahkan sekarang adik ipar saya, suaminya adik saya ini juga dokter. Keluarga saya dokternya terlalu banyak. Sehingga kalau sakit bingung, tanya sana, tanya sini. Dandang di set gitu ya. Saya sendiri operasi empedu itu enggak tanya kakak saya telepon teman saya, ini apa? Ya operasi. Ya sih, kalau badan saya seger operasiin. Karena saya enggak mau dioperasi dalam keadaan panas dingin, kepala pusing, enggak mau saya. Sudah seger baru saya, sudah operasiin. Dilala keliru. Tak putusin diri operasiin empedu saya keluarkan, ternyata keliru. 3 tahun kemudian kumat lagi. Ternyata katanya dokter, kamu ini sakit mah. Iya, wong tukang ban itu endosnya nembel, bukan operasi ya. Jadi ini membuat suksesi dari ayah saya almarhum ke generasi berikutnya relatif gampang karena tidak ada perlawanan. Ayo, kakak saya dokter, suruh milih. Jadi dokter apa jadi pengusaha? Kalau Anda orang tua punya anak, terus sudah sekolah dokter 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu, 7 hari katanya. Lulus, terus terbuka peluang jadi pengusaha. Tawari, mau enggak jadi pengusaha? Pasti tidak mau. Ya kan kalau ada dokter yang mau beralih profesi setelah lulus lalu jadi pengusaha, rada aneh. Saya punya teman, dokter gigi. Begitu lulus, ijazahnya diberikan almarhum ayahnya, Pak, aku sudah nuruti maunya Bapak, ini sertifikat dokter giginya, ambilin saya tak nerusin toko banmu. Nah, Wilis. Ya. Jadi kalau sesama toko ban tahu, itu ponan-ponan saya yang di sana itu toko ban, jadi tahu. Hanya satu itu yang saya pernah tahu ceritanya, ada dokter gigi nggak mau jadi dokter gigi, malah jalankan toko ban. Nah, kalau sudah jadi soro-soro di sekolah dokter lalu jadi pengusaha ini lah mangkel dah. Saya enak, suksesinya gampang. Kenapa? Tidak ada perlawanan, ya, tidak ada gegeran. Tak ijeni, maksudnya saya mikir-mikir dewek, tak eksekusi sendiri, salah-salah ya tak kaploki sendiri. Enak, saya leluasa banget. Apakah itu resepnya untuk jadi sukses, artinya peralihan dari satu generasi ke generasi lain sukses ya? Kalau memang itu ya anaknya, kalau punya Pak Budi punya anak 3, gitu kan? Tapi kalau 3-tiganya jurusannya sama dengan usahanya, repot Pak. Mending yang 2 suruh jadi yang lain aja lah, dokter, chef, gitu ya. Yang satu ini yang suruh nerusin usahanya. Nah ini gampang kayak saya gini. Satu kunci. Jadi kalau Anda mau mengamankan suksesinya, hanya boleh ada satu. Tapi kalau dilalapes ketabrak mobil kletes ya wes, buyar onting cuma satu. Kan repot ya. Cuma satu itu. Iya Pak, saya lahir Surabaya Pak memang. Jadi ngomongnya gini nih, suruh ngomong di Vegas bingung saya. Jadi di generasi ini relatif tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran. Ya. Oke. Jadi buat saya yang utama ialah memilih siapa penerusnya. Karena it's very crucial. Saya dengan senang hati menawarkan mau ngomong. Dengan senang hati, dengan rendah hati, dengan sukacita. Kalau ada yang mau tak mong, ayo tak mong. Bukan ngomong bayi ya. Dan sebaiknya kalau mau saya mong, sebaiknya bukan perempuan. Repot. Perempuan suruh dongkrak, tidak bisa ya. Untung anak saya yang nomor 5, anak saya 6. Yang nomor 5 itu perempuan dan mau dongkrak. Menikahlah sama pria. Nah, kakaknya yang perempuan ikut mendengarkan saya.
Karena menantu saya tidak bisa ikut kursus. Dia sebetulnya kepingin ikut, tapi ya sudahlah. Nanti tak ceritain lain kali kalau ada event lagi, dan ya. Jadi anak saya ini perempuan, saya bilang kelainan. Perempuan kok mau dongkrak? Iya, dari kecil gitu. Mainannya di bengkel. Ya. Jadi sampai sekarang cucu saya pun kalau bisa mainannya di bengkel. Anak saya yang di sana tidak tahu anak apa cucu saya apakah diajarin dongkrak, nyetel mesin, ganti oli, ngumpa ban. Ya. Kalau tidak bisa ya salahnya sana, bukan salah saya, gitu kan ya. Jadi pelajaran pertama paling gampang ialah ketika kita sendiri bisa mengajarkan apa yang kita jalani. Ya, itu yang paling gampang. Jadi saya selalu mencari siapa. Masalahnya kalau perusahaan itu hanya sekecil driji, terus yang mau meneruskan 5 orang, nah ini driji dibagi 5 ini piye kan tidak mungkin dong. Saya pakai logika sederhana saja. Jadi kalau sekarang anaknya itu 4, ayah saya almarhum itu anaknya 4, maka kalau mau diwariskan sebaiknya berlipat ganda minimal 4 kali. Supaya masing-masing dapat bagian yang wajar, satu. Satunya itu berapa ratus juta atau berapa M terserah, saya tidak ngomong. Tapi pembagiannya harus cukup layak, nggak menimbulkan gonjang-ganjing. Ya, nah yang repot kan semakin lama pembagiannya ini semakin banyak. Berarti kita harus melipat gandakan berapa kali? Monggo silahkan pakai diferensial integral atau diperkalikan atau dipangkatkan terserah. Tapi kalau tidak berlipat ganda, yakin usahanya cuma segede kelingking dibagi 5. Karek piro siji oleh pucuke kuku, siji oleh apa bulunya, siji oleh kulitnya, siji oleh balungnya. Tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi harus bibit yang baik supaya tumbuh. Dan tugas saya sebetulnya ialah melakukan itu. Ya. Nah, saya sengaja. Future leader itu harus dikenali sejak dini. Pakai cara apa? Mau diramal, mau pakai horoskop, mau pakai show, mau wis terserah lah. Nogo dino, nogo apa terserah. Pokoknya ramalan kalau ini memang calon penerus menurut horoskop atau menurut apapun, ya sudah dibina. Ya, karena penerusnya penting. Yang tahu bisa profil yang mana yang bisa meneruskan ya yang ini yang pertama. Jadi ayah saya pastinya beliau tahu bahwa saya paling dablek yang paling bisa dipasrai pekerjaan-pekerjaan kotor. Maksudnya yang gelubrut sama gemuk, tuli dan sebagainya. Ya, kalau dokter kan nggak mungkin steril terus itu. Jadi saya satu-satunya di keluarga yang paling dablek yang mau kerja kotor. Kebetulan saya suka belajar dan saya suka otomotif. Nah, nanti selanjutnya, monggo Pak Rizky juga mikir ini. Pekerjaan jenis apa yang bakal diwariskan atau yang harus dilanjutkan. Kalau sekarang saya ini punya toko, retail, trading, eceran maupun distribusi, maka anak saya dididik itu. Kulaannya di mana, harganya berapa. Kalau sekarang saya borong hasil pertanian, mesti tahu grade-nya, namanya kedelai 1, 2, 3, beras dan jagung dan sebagainya. Harus dilatih dari kecil. Karena kalau tidak dilatih, ini tidak bakal jadi. Dan kalau diserahkan pelatihannya itu di sekolah-sekolah, universitas, akhirnya jadi apa? Pinter bikin presentasi, pinter menganalisa data, ora pinter nyambut gawe, percuma loh. Gelarnya pating trembel, mungkin 4-14 gitu ya. Tapi tidak bisa kerja buat apa? Yang banyak terjadi biasanya, karena orang tuanya mampu, anaknya disekolahkan tinggi, balik, ngomong, kerjanya papa ini gila nih. Aku gatel kabeh. Kalau sudah gitu ya tidak bisa. Dan itu contohnya banyak sekali. Karena sejak awal tidak ditengarai ini calon penerus saya.
ya. Dan ini problem pertama, menemukan pewaris. Kalau pewarisnya tidak ada karena tidak punya anak, ya wis salah dewi lah ya. Itu nanti jadi ribut lagi kayak kerajaan-kerajaan itu kan bingung nanti. Ini melanjutkan siapa? Pangerannya aja banyak, dan ya. Saya tidak ngomong sana. Tapi pokoknya nomor satu ialah temukan siapa yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan. Yang kedua, bagaimana prosesnya? Saya jujur menikmati banget ketika saya kecil bisa bermain-main di bengkel. Jadi kalau di gudang itu ada tumpuan ban banyak sekali, wah kita nikmat banget Pak, bisa cumpritan nyemplung di ban itu pada berapa belas tumpuan ban nggak ketahuan, peta umpet itu loh. Bahasa saya dulu jumpritan, gitu kan? Kalau sudah peta umpet saya nyemplung di dalam ban, nggak bakal ketemu sampai bar sore. Padahal di dalam ban itu banyak nyamuk, kok saya nggak pernah demam berdarah itu? Baunya nggak enak. Orang masuk ke gudang ban itu pasti nggak sampai semenit hidungnya tutup. Baunya menyengat, bau belerangnya menyengat, dan pasti nggak kerasan. Saya malah dibuat seneng mainan di situ. Ya, kalau sekarang kita mau mewariskan atau minta anak-anak kita melanjutkan, ya, yang gitu-gitu harus dilakoni, harus ditularkan, harus sejak muda, sejak awal. Kalau enggak bakal, enggak bakal. Ini yang saya alami, nggak tahu nanti generasi berikutnya apakah pakai cara saya. Kalau cara saya terlalu kuno, ya saya tak belajar gimana caranya mewariskan. Nanti kalau saya sudah ngerti, saya tak buka seminar-seminar, membayar satu orang 1 juta. Terus saya lah jualan seminar jadinya, bukan jualan suksesi. Ya kan? Enggak, saya enggak jualan seminar. Jadi waktu ditanya sama Pak Wito, honornya berapa? 0. Loh kok 0? Loh memang saya maunya berbagi, ini ilmu saya enggak kulaan. Kalau kulaan kuat bayar piro, ini pengalaman hidup 40 tahun mau bayar piro. Ya kan? Jadi halnya ini sangat penting. Kalau dirasa bahwa usaha kita itu sudah bertransformasi, sudah berubah, cara berjualannya, cara bisnisnya sudah berubah, silahkan pendidikannya atau ngelatihnya berubah sesuai dengan zaman. Saya sangat beruntung, benar sangat beruntung. Satu, saya satu-satunya anak dari 4 bersaudara yang mau bekerja kotor-kotor. Ya, 2, saya anak yang bermain sesuai zamannya. Jadi nakalnya nakal zaman itu. Ya, saya belajar otomotif karepe dhewe, Pak. Zaman dulu tahun 73, tahun 70 enggak ada SMK. Otomotif enggak ada, STM adanya. STM paling pol mesin. Jadi saya lulus SMA itu terus nyoba belajar di ITS. Namanya saya itu enggak kerasan duduk diem, suruh kuliah. Ya akan bolos sudah. Sudah saya enggak jodoh kalau suruh kuliah yang bukunya tebel-tebel sudah enggak aja, mending enggak. Ya, kalau workshop 3 hari saya mau, tapi enggak duduk muka, duduk belakang. Supaya sekali waktu bisa ngeluyur keluar. Dan enggak betah saya. Besok Kamis saya berangkat ke Bandung, workshop 3 hari. Saya sudah bayangkan, tuwek gini kuwi sik gelem latihan, uji nyali ya. Saya ngomong ke diri saya, masih uji nyali? Masih. Saya mau ngetes ini masih encet apa enggak gitu ya. Kalau udah kempel percuma. Dan saya masih kepingin tahu ilmu apa lagi. Dan ya, saya dulu seminaris, artinya lulus banyak seminar-seminar, bukan lulusan sekolah pastor, bukan. Saya seminaris, lulusan banyak seminar. Saking senengnya seminar. Ya, jadi how-nya ini tolong diperhatikan bagi yang ingin mewariskan. Next. Saya memakai jalur kompetensi. Jadi kalau mau melanjutkan usaha orang tuanya atau generasi sebelumnya harus kompeten, harus bisa. Ya, kompeten itu berarti mahir. Ngerti teori dan ngerti praktek dengan benar, Pak. Tidak cuma lulus sekolah dapat sertifikat kompetensi. Itu masih jauh, Pak. Kompetensinya kompetensi bisnis. Ya, kompetensinya bisnis.
Karena sekarang kalau saya hanya mengandalkan kompetensi memperbaiki kendaraan, sudah nggak zaman, Pak. Zaman saya membantu ayah saya almarhum tahun 80-an, hanya modalnya ngerti spuring balancing, saya jadi jagoan. Saya berani taruhan dari ujung Indonesia di Aceh sama sana sampai di Papua, nggak ada yang ngerti ilmu spuring kayak saya. Saya berani taruhan. Dan cukup hanya dengan mengandalkan ilmu itu saja, saya sudah dipuji orang Surabaya waktu itu. Ya, kalau sekarang yang muji ya hanya yang tua-tua tak Pak Budi. Yang muda-muda GPT itu apa toh? Gebetan ya. Celaka ini ya. Perkembangan zaman itu luar biasa. Jadi saya mengandalkan kompetensi. Dan sekarang perusahaan saya tidak hanya mengandalkan kompetensi teknik. Kita harus kompeten di mana ngeladeni konsumen. Kompetensi di marketing. Kompetensi di HR. Bagaimana merekrut orang, bagaimana menyeleksi orang, bagaimana melatih, bagaimana menyusun remunerasinya, gajinya. Di mana membuat program supaya dia nanti satu saat berhenti sebelum pensiun. Ya. Kalau di Indonesia ini aneh. Kerja orang itu loyal karena apa? Kalau keluar dapat pesangon. Yang dicari itu. Saya nggak tahu zamannya akan berubah apa enggak. Mudah-mudahan nanti 5 atau 10 tahun lagi orang kerja anak-anak muda generasi milenial itu tidak butuh pesangon. Mudah-mudahan senang banget saya. Masuk-masuk sendiri, keluar-keluar sendiri. Ya kan? Senang banget saya kalau gitu ya. Pak Yosia ketawa, itu yang bikin pusing coach gitu ya. Masuk keluar sakar PDW, kapan kerjanya ya? Waktunya repot, dia tidak kerja. Ya kan? Nah, itu anak-anak muda sekarang. Saya menggunakan istilah kompetensi, ini artinya luas banget. Ya, kalau di tempat saya, atau kompetensi otomotifnya, yes, wajib. Terus kompetensi kemampuan memanage perusahaan juga wajib. Lanjut. Legasi berikutnya, what? Apa sih yang mau diwariskan? Ya. Kalau tidak ada aral melintang yang diwariskan, tentu aset dan kapital. Tapi saya bekerja lebih daripada aset dan kapital. Jadi tidak hanya kekayaan, tidak hanya rumah atau properti, tidak hanya mesin, tapi saya juga, mudah-mudahan ada di sini, merek. Ini sebenarnya yang saya pertahankan sampai mati-matian. Dulu ditulis dengan huruf G titik B titik T titik. Sekarang pun saya hanya berani merubah, menghilangkan titiknya dan menambahkan elips. Lalu ada atribut laras imbang. Dan itu saya beri makna. Ya saya semedi-semedi sendiri, saya cari-cari sendiri, artinya laras itu selaras, imbang itu seimbang. Jadi laras imbang itu spuring balancing ngono loh. Betul-betul. Iya kan? Itu saya senengnya kumpul sama orang-orang pinter di WDC, akhirnya ketemu. Oh iya, laras imbang itu spring balancing dan enak dibunyikan. Kalau enggak zaman Pak Harto semua istilah bahasa asing suruh bahasa Indonesia, saya enggak mungkin berusaha mencari padan katanya spring balancing. Ternyata begitu Pak Hartonya leren, semua balik kucing. Pak Wito, wangel ngomong no laras imbang, saya balik spring balancing karepmu. Sekarang saya CJDW, laras imbang. Saya paling aneh, saya Indonesia menggunakan istilah laras imbang. Tapi ternyata kalau orang Indonesia dibilang laras imbang, ngerti kan? Spuring balancing ya. Meskipun nggak pernah nyepuring, jujur. Siapa yang langganannya GPT? Nggak ada 10%. Itu peluang market, Pak. Jadi saya bisa jualan, ya. Oke, sip. Saya senang sekali. Nah, sudah saya kemas ulang sehingga tampilannya sekarang kinclong kayak gitu. Bahkan sekarang sudah lebih dari itu. Bengkel yang tadi itu, yang di foto pertama tadi, sekarang saya tidak ada bekasnya, hanya fotonya saja. Sudah kayak gini. Dan motornya cementrek. Tapi belum tentu mobil sendiri, kadang-kadang mobil tetangga parkir di situ. Lah wong semua kiri kanan pertokoan.
Mereka nggak bisa parkir, ya parkir aja tempat saya sekarang. Ya kan? Nggak apa-apa. Orang baik. Dan bengkel-bengkel yang lain, GPT-GPT yang lain pada waktu itu semua sudah diseragamkan seperti itu. Sehingga kalau melihat tampilan sepintas saja, hijau dan wajik kuning mesti GPT. Tapi jangan minta wajiknya loh ya. Hanya gambar wajik kuningnya aja. Saya berhasil waktu itu. Ya, saya berhasil. Dan lanjut, gak terima saya. Bosen. Kok elips kok? Tak kerowok elipsnya, tak buka. Dah, GPT-nya ganti. Ya ini generasinya Erwin itu yang cari, urus yang ini cek. Ya sudah, karepera. Kalau tidak rame ya lain kali ganti lagi, gampang kan? Ganti ini engkel-engkelan. Wah lama sekali prosesnya. Manggil konsultan enggak, sudah habis ratusan juta ya. Tetap aja akhirnya kita yang memutuskan pakai ini. Tampilannya sudah berubah lagi sekarang. Ya. Dan ini sudah lama loh. Saya sudah gatel ini kepingin ganti lagi. Nanti saya tak rundingan sama Pak Yosi aja Pak. Karena beliau-beliau ini apa artis sih dan jadi ngerti yang indah yang mana gitu kan ya. Makanya saya seneng Bapak datang. Nanti lain kali saya tanya, boleh ya? Tidak bayar kan? Nah, sudah ketek ya. Jadi saya berusaha. Ini termasuk yang diwariskan. Brand. Brand itu mengandung reputasi. Yang saya pelihara, saya pertahankan sejak zaman mendiang ayah saya almarhum sampai sekarang. Jadi ayah saya bilang, kamu kerja, tidak boleh nipu. Itu ibu saya bilang, kamu kerja tidak boleh nipu. Ya, harus kerja sebaik-baiknya. Ya, dah. Papa saya yang suka ngomongnya ngawur gitu kan ya. Wah ini bisa disporing. Wah itu bukan sporing, balance. Pokoknya Ome mau bayar. Oh ya udah. Berarti apa? Ayah saya itu dipercaya. Meskipun ngomongnya keliru, ya nurut itu. Bayar. Kan ini sebuah aset yang tidak bisa dinilai. Bayangkan, sampai ayah saya meninggal pun, kalau langganan-langganan datang, itu ini anaknya kok Bengti. Pasti ini kenalannya papa kan? Om ini dulu temennya papa lu. Waduh, ujung-ujungnya minta diskon ini. Tidak apa-apa lah, gitu ya, tidak apa-apa. Papa lu itu, wah pendeknya pujiannya sundul langit sah. Ya, kalau ayah saya almarhum selalu dipuji sama teman-temannya, jiwa sosialnya tinggi. Ya, jiwa sosialnya tinggi. Kalau saya tidak tahu, nanti kalau meninggal aja, biar jangan dipuji sekarang, nanti mumbul kepala saya besar ya. Jadi kalau ayah saya pasti dipuji. Dan ini sebetulnya yang saya pertahankan mati-matian sampai sekarang. Menjaga nama baik orang tua saya. Karena GBT ini singkatan dari Go Bengti. Lah, kalau saya berbuat yang aneh-aneh sampai mencemari, di sana bisa enggak saya ketemu beliau? Malu saya. Ya, jadi ini saya jaga mati-matian. Apakah nanti generasi ketiganya bisa seperti saya? Enggak tahu. Jadi tanggung jawabmu dewe, dosamu tanggungan dewe. Ya kan? Jadi saya hanya bisa menjaga reputasi mendiang ayah ibu saya. Karena itu namanya tetap saya pakai. Yang dibilang kompetensi tadi itu ini. Jadi ada 4 pilar kalau di buku itu nanti dibaca. Saya harus membenahi perusahaan itu, harus ada akuntansinya. Kenapa? Dulu akuntansinya itu sangat konvensional. Pokoknya uang itu dilaci, ngelumpuk sudah seneng. Bisa buat makan sate kambing kembangil. Ayah saya itu kalau nyari sate kambing sampai belani kembangil. Enak katanya. Saya gendeng pindo nyari kupang keraton di Pasuruan. Enak pol. Deket kan sekarang? Gitu aja nyampe ya. Jadi keturunannya papa memang doyan makan. Tapi kalau terus-terusan hanya sekedar ngisi laci puas, ya nggak bisa. Kenapa bisnis ayah saya itu sempat jatuh? Karena kita tidak menggunakan analisa keuangan yang benar.
Nggak bisa sekarang jadi direktur nggak ngerti akuntansi itu amit-amit. Ya, Pak Dayat ya. Yang undang saya ngajak itu sponsornya ya ada di situ. Ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya nggak ngerti accounting, ya meng-hire sepupu saya yang ngerti akuntansi, tolong dibenahi dari depan sampai belakang. Sampai bayar pajaknya saya nggak mau berurusan dengan pajak. Capek. Dampingi ayah saya almarhum kalau dipanggil pajak itu baliknya itu sudah muka ini mengkeret semua dah. Sebenarnya kalau urusan pajak itu menakutkan. Pajak tentara itu bikin gila. Lalu teknik, saya sudah bilang tadi kompetensinya teknik harus menguasai karena bidang kita teknik. Jadi saya menguasai alat mana yang paling akurat, alat mana yang paling awet, caranya merawat alat bagaimana supaya kerjanya tetap akurat. Akurasinya harus tinggi karena saya bekerja dengan alat ukur. Saya pelihara alat itu meskipun loadnya tinggi, meskipun tidak diciptakan untuk load setinggi itu, ternyata alat-alat di GBT itu awet luar biasa, yang buat pun bingung. Kapan belinya kalau awetnya gini? Don't worry, saya berkembang, jadi pasti beli mesin kamu, tapi tolong jangan bikin mesin yang rumit. Kalau rumit saya jelaskan ke karyawan saya repot. Jadi SOP-nya itu ada di teknik sini juga, itu saya sederhanakan sehingga tidak usah lulusan SMK pun bisa tetap jadi tukang sporing. Pokoknya bisa ngelihat angka itu nol, setelan sampai angkanya nol ya wis tadi. Enak tuh? Sekarang semua Anda bisa jadi tukang sporing. Pokoknya lihat angkanya nol, harus nol, sudah jadi nol. Kalau tidak nol, tanya sama yang punya toko. Ini kok tidak nol, katanya Pak Suwito itu harus nol gitu kan ya. Nanti yang tukang-tukang sporing bingung, wah ini papa ini ngajari tidak genah ini ya. Enggak, harus nol. Karena kalau nol itu sudah cukup aman. Ya, cukup aman. Larinya ke tol. Oh, tunggu dulu. Larinya 120, 140. Tunggu, tak setelnya. Enggak boleh nol lagi. Karena nol itu hanya paling banter jalannya 40 km per jam dalam kota aja. Mau. Saya enggak bujuk. Dulu tol kan enggak ada. Jadi di zaman saya menciptakan standar-standar itu, ya cukup sampai standar 40 km per jam. Ya. Lalu SDM. Perusahaan kami ini sangat tergantung SDM. Bukan yang SDM paling pinter, enggak. Yang penting, tanya Junaidi, Pak Wita tuh pokoknya cari orang yang nurut, titik dah. Nurut tuh aja lah. Karena kalau enggak nurut itu enggak ada hati. Saya bisa stres, stroke, garing. Enggak nurut, bahagia saya happy. Nurut di kongkon apa-apa, nurut ndosor, numah mengkurep gelem enak loh. Saya cuma butuh nurut. Kalau agak bodoh enggak apa-apa, sabar. Suwe-suwe lah pinter. Enggak ada bodoh terus sama sekali enggak bisa kerja, enggak ada. Diajari telaten satu, satu ya enggak bisa setengah. Enggak bisa diajari setengah seperempat, enggak bisa seperempat seperdelapan. Lulusnya 3 tahun ya ben. Gaji enggak naik wong nurut kok. Ya ya. Itu otak-atik matuk saya. Kalau saya tikus nggak boleh gitu. Wah, takut kok sabar gitu. Nggak bisa. SDM ini tulang punggung. Jadi saya menetapkan 4 ini yang terakhir marketing. Nah, yang di mejanya Bapak Ibu ada ini. Ayo, ini artinya apa? Apa? Nah, ini yang bikin ulah itu Erwin itu. Saya bilang, cari no cara supaya kalau diklik bisa masuk ke web tertentu, lalu di situ ada pertanyaan, tolong dijawab. Yang jawabnya genah, nggak neko-neko, saya kasih ucapan terima kasih pakai voucher. Mau apa enggak? Yo, ya kan? Ya. Kalau mau silahkan foto-foto dewi lah ya. Nah sudah, seminar saya selesai itu semua foto. Enggak, permisi. Kesini dulu ya. Jadi
Empat ini menjadi pilar yang menurut saya ini yang membuat GPT berkembang sejauh ini. Nextnya, saya juga menemukan ilmu sporing itu ternyata cuma terdiri 3 bagian ini. Di seluruh dunia ilmu sporing itu sama saja. Teori dasarnya sama saja. Yang beda-beda alatnya. Karena cara mengoperasikan alat itu ada manualnya sendiri, tolong pelajari sesuai dengan manualnya. Ya. Jadi kalau beli mesin merek apapun tidak ada jeleknya, asal digunakan sesuai dengan operations manual. Kan kita sok pinter biasanya. Karena sok pinter, manuali sendiri, hasilnya keliru, yang dielek-elek, no, merek iki gak kena. Saya membuktikan, pertama kali tahun 80 saya menggunakan alat yang computerized, katanya waktu itu, dan benar. Berikutnya tahun 86 saya menggunakan alat dari Jerman. Tidak ada se-Indonesia yang pakai dengan benar. Saya bisa dengan benar. Jadi memang saya menemukan cara mengoperasikan alat. Bahkan saya bisa menemukan benang merahnya alat merek satu dengan merek yang lain. Pasti kurang lebih kelakuannya kayak gini. Cara berpikirnya di dalam mesin itu prosesnya kayak gini. Saya ngerti karena saking lamanya bergelut. Nah, yang agak repot di penyetelannya masing-masing mobil. Ternyata setiap merek, setiap tipe itu sakarepe udele yang menciptakan mobil itu. Dan itu ya kalau kami orang otomotif begitu dodok ngelihat tahu sudah ini setelannya ini. Bulan ini yang ada hias pameran otomotif kapan? Bulan ini ya. Pasti nanti orang GBT ke sana. Dan orang GBT kelakuannya kalau sana pasti yang ngintip bawahnya mobil. Dicari tempat nyepuringnya, tempat nyetelnya itu. Begitu ketahuan, oh sudah tahu saya. Mau mobil ini masuk dibeli, sudah tahu. Ya. Governance. Perusahaan akan jalan dengan baik bila diatur, dikelola dengan baik. Ya. Nah, ini ilmunya nanti mesti tanya para manajer yang ada di sini. Ini kan asosiasi para manajer top se-Indonesia. Ya kan? Jadi governance itu caranya ngatur perusahaan secara baik. Saya tidak usah cerita panjang, nanti malah Nguyai Banyusegoro keliru, kan ya? Oh, ini orang pinter semua, S-nya 2, saya S-nya 4, kan menang yang 2 tuh. 4 saya kan palsu. Suwito Sumargo sering siaran di SS. Waduh, banyak banget. Legacy berikutnya ialah why dan when. Ya, kapan kita mesti menemukan timingnya saat yang tepat atau momen yang tepat untuk handover. Waktunya untuk lengser. Ayah saya secara tidak sengaja, tidak diminta, tidak direncanakan meninggal di usia 74. Tapi sebetulnya sejak usia 70 dia sudah mulai kesulitan jalan dan sebagainya. Tanda tangan itu sudah nggak bisa sama kalau tanda tangan di buku giro. Akhirnya saya ambil alih. Karena begitu tanda tangan ditolak. Balik lagi ditolak. Akhirnya pegel. Ini papa ini tangannya sudah gemeter. Kalau tanda tangan mbok suruh 10 kali, 10 kali tidak sama semua dengan spesimen. Jadi terus gimana? Ganti. Ya. Jadi timing atau momentum yang tepat ini penting. Dunia sekarang sudah berkembang. Industrinya bisa sadis sekali kayak gini. Berhadapan tidak imbang. Ya. Saya tidak bilang yang menang harus yang gede. Pada waktu Gojek berdiri dan akhirnya mengambil alih industri taksi, itu sebetulnya secara aset. Taksi itu di posisi ini. Gojek seperti ini. Yang menang siapa? Anda sudah tahu, unicorn. Ya kan? Jadi hati-hati. Timing atau momentum penting sekali. Kapan saat yang tepat mewariskan usaha? Ada yang bisa jawab?
mumpung masih sehat. Yes. Weh nak Pak, mumpung sehat kasih no anaknya dinten-ten no. Kalau tidak sehat, weh no tidak sehat kasih no saya, ngomel kan? Ya, ayo kapan? Ayo. Serba salah. Kompetisi juga terjadi antara perusahaan sejenis. Persaingannya sekarang gila-gilaan. Saya hanya bisa bersyukur pada Tuhan karena sejauh ini kami masih tetap mendominasi pasar spuring balancing di Surabaya. Dan saya dibantu dengan franchise-franchise, nggak berdiri sendiri. BPT sudah berkembang secara franchise. Kalau saya harus invest sendiri saat Surabaya, saya sih seneng karena pasti kaya raya. Yang nggak seneng ketika dipanggil pajak. Dari mana kekayaan kamu? Hah? Bingung kan? Maunya kaya, tapi kaya apa yang nggak dipanggil pajak? Ini ada orang pajak nggak? Udah kadung. Ya, jadi kompetisi ini sekarang ganas. Ganas. Ya. Ini yang harus saya peringatkan ke my next generations. Siapa sebetulnya lawan tanding kamu? Ya. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai senior, bisa mengenali siapa yang menjadi jagoan, bisa bersaing, ini kan hebat. Kalau ini bisa bersaing, wow. Latihannya ya ini sebenarnya, cari momentum di mana kita bisa bersaing. Jangan ketika kita jadi raja di raja, penak di ujung paling atas, nggak ada lawannya, handover. Ketiduran, kaenaan. Ketika sedang berjuang dan kita masih punya kekuatan, yes. Ya, maka kita sebagai orang tua bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach. Makanya saya senang banget belajar jadi coach itu, karena saya punya kesempatan menularkan ilmu coaching, saya bisa meng-coach anak dan keponakan-keponakan saya. Berguna ternyata. Lalu kompetisinya terhadap teknologi. Katanya, mbok sampai kapanpun sampai jambul wanen mobil pasti banyak bunder ya ora. Bisa bayangkan mobil itu banyak kotak-kotak. Jadi selama banyak bunder pasti masih perlu balancing dan spuring. GBT aman, puji Tuhan. Nggak ngerti kalau saya ini takut kalau mobil listrik sampai satu hari populer, mobil itu nggak ada setirnya, cuma ada joysticknya. Ayo, ya apa nyepuring? Bukan ada roda nih. Saya sudah meneliti sedemikian rupa, kalau sampai satu hari mobil itu mobil listrik, tidak diperlukan lagi spuring. Entah itu terjadinya 50 tahun atau 100 tahun lagi, saya tidak peduli. Tapi kalau sudah mobil itu, jangankan mobil listrik, rodanya 2. Rodanya ganjil 3, jadi 1 depan 2 belakang. Ayo piye nyepuring. Ilmu spuring saya mati sudah tidak kepake. Ilmu spuring saya itu hanya bisa kalau rodanya depan sepasang. Begitu rodanya 1, tidak bisa. Tapi saya pernah ngeyel. Sepeda motor berarti tidak bisa spuring. Bisa. Lah, tadi katanya kalau rodanya 1 tidak bisa. Iya, kalau rodanya 1, belakangnya 1 saya bisa nyepuring. Kalau rodanya 1, belakangnya 2 tidak bisa nyepuring. Triseda saya tidak bisa nyepuring, Pak. Bemo tidak bisa nyepuring. Ya apa cara nyepuring? Ya kan? Tapi selama masih berpasangan 2, saya bisa. Masih ada ilmunya, saya masih bisa akal-akal. Ya, kompetisi terhadap teknologi ini yang paling menakutkan. Karena orang bisa tertarik untuk menyepuring gara-gara ginian, bukan gara-gara banyak tewal-tewal, setirnya geder, narik, bukan. Gara-gara ini atau gara-gara ada cashback, wis tak sepuringnya, mumpung ono cashback, rakyat dana. Saya belajar.
Spuring itu ada intervalnya. Loh, gara-gara cashback, tak bela nih gak spuring sampai ono cashback. Kon. Ini gara-gara yang cashback itu. Orang sana nggak cari diskon loh. Nggak cari gratis. Dia mau bayar, pokoknya ada cashbacknya. Iya Pak ya? Nah, nggak pernah melakukan penelitian. Ini perilaku konsumennya aneh. Ya. Dan, nah, yang paling seru ini. Bagian ini paling seru. Kompetisi between the senior and junior. Ya, kompetisinya apa? Nah, ini kalau direkturnya atau komisarisnya atau direktur utamanya masih yang kayak gini, lalu direktur operasional atau direktur marketingnya dia, wah gegeran tok sah. Jadi perusahaan hampir pasti eker-ekeran. Kenapa? Dia bilang, kamu belum pengalaman, sembrono paling-paling, kurang disiplin, tangine awan, kurang kompeten, ya, karena tidak diajari kan tidak bisa kompeten, tapi tetap belum bisa dipercaya. Leadershipnya lemah, tidak punya passion, pemberontak semau gue kayak aku, kurang paham budaya kerja. Nah ini kan katanya uang yang rambutnya putih itu loh. Yang ini loh. Selalu ngarani yang orang-orang muda itu, sorry. Nah, orang-orang muda kayak gini. Akeh minusnya. Ya. Sebaliknya, tak tunggu biar difoto. Padahal loh, kalau mau mengkopi saya dengan senang hati, silahkan minta panitia, filenya ada di sana, gitu kan ya. Pokoknya jangan ditambah-tambahin nanti. Terus generasi tua itu suka memaksakan kehendak. Pokoknya papa bilang gini kamu mesti nurut. Ya Pak ya, iya. Kualat saya nanti. Papa kuno, iya sekarang saya juga dibilang kuno. Enggan melepas kesulitan. Lah iya, kalau dilepas terus apa yang mengendalikan? Wong bapaknya ini masih siap sedia standby 7:30 di bengkel. Lah terus anak ponakan ini datangnya. Nanti kalau udah rame kan baru, rame aja nggak nyari saya kok. Loh, iya ya. Yang bener saja nih sing dia. Saya jadi bingung. Bener juga ya. Lah terus aku ngapain dari pagi? Yang bener yang di. Saya jadi bingung. Tidak fair terbuka. Memangnya saya menyembunyikan apa ya? Terlalu protektif. Semua tidak diajari. Kamu belum waktunya, belum cukup umur. Tidak memberi kesempatan yang muda untuk maju. Ini riset saya. Orang muda kebanyakan komplain terhadap papanya atau mamanya atau generasi di atasnya. Ini komplainnya kayak gini. Dan ini bukan saya buat-buat. Ini riset beneran. Ya, bayangkan sakit hatinya kalau kita ternyata saya dirasani kayak gitu ya. Jadi bilang papa ya. Nah, itu ponakan saya situ. Kakak ipar saya mungkin juga dirasani sama dia gitu kan ya. Ini. Dan tidak mau mengakui kehebatan yang muda. Saya enggak, saya jujur. Saya cuma bilang, Win, tolong carikan cara supaya orang-orang itu bisa mengakses GPT. Saya enggak tahu. Pokoknya saya kepingin ada yang di scan itu loh, gitu kan. Orang kalau beli bayar apa-apa makan tunjukkan scan dapat cashback 30%. Ya, Pak ya? Seneng kan? 300.000 dapat 30%. Wah, 100.000 lumayan. Lain kali buat beli lagi. Kan saya ya kepingin meskipun tuwek gini ya kepingin nyoba gitu kan. Ini nanti saya foto sendiri, saya ceklik itu saya dapat diskon apa enggak saya. Oke, ini teori yang dipakai para konsultan ya. Selalu terdiri 3 lingkaran yaitu family member, owner, dan para profesional atau manajer. Jadi para konsultan yang kepingin belajar tuntas, menguasai ilmu, suksesi, pakai ini aja. Seluruh dunia pakainya ini. Tinggal bagaimana membuat keseimbangannya antara ini sama ini, karena ada yang sebagian jadi family owner, ada yang jadi family manager, ada yang owner manager. Nah, sebetulnya suksesornya itu ini. Kalau ada, selamat. Artinya, ada yang menjadi bagian dari keluarga, punya saham
ikut memiliki, dan bisa memanage. Jadi unsurnya harus 3 itu. Ada bagian dari keluarga yang bisa mengelola dengan baik dan ikut memiliki. Jangan hanya ikut punya rasa memiliki, tidak cukup. Jadi harus punya saham yang cukup memiliki, bukan cuma sekedar melu andar beni, rasa memiliki, kurang, rosodok, kurang. Jadi harus ada benar-benar punya konkret, ya. Saya tidak akan membahas ini. Nah, biasanya para sepupu itu kalau bekerja sama itu karena lebih lama daripada ayah dan anak atau ayah ibu dan anak, biasanya timbul masalah. Kalau begitu, penyelesaiannya ialah antara sepupu pastikan peran dan tanggung jawabnya apa. Ya, dan tidak boleh nakalan. Artinya nakalan diambil enaknya tapi tidak kompeten, tidak boleh. Jadi yang diberi tugas dan tanggung jawab berperan harus kompeten. Ya, yang di marketing harus kompeten di marketing, yang di finance harus kompeten di finance, yang di teknik harus kompeten di teknik. Ya. Lalu having open, honest and frequent communication. Communication sangat penting. Seringkali waktu kami berempat kakak adik sering kumpul, tapi begitu sudah menjadi sepupu-sepupu lebih jarang berkumpul. Ini berbahaya. Kalau komunikasinya kurang, kita tidak saling ngerti kebutuhannya masing-masing. Komunikasi tidak harus tatap muka, minimal ber-WA ria. Jadi bikin grup, bikin proyek bersama, bikin jalan-jalan bersama, saling berbagi tanggung jawab. Ya, itu contohnya. Lalu defining the money benefit and separation parameter. Jadi bagi-bagi kekayaannya dan bagi-bagi penghasilannya itu secara adil. Ya, komunikasi penting karena komunikasi bisa menyelesaikan banyak hal. Ini hanya dipakai ketika saya menjadi coach. Saya harus metani satu-satu masalahnya di mana. Kalau memang masalahnya di komunikasi, maka kita harus cari cara bagaimana komunikasi itu bisa terjalin dengan baik di antara para anggota keluarga. Karena saya malam ini tidak jadi coach ya, tidak saya pakai. Lalu karena aset dan kapitalnya harus tumbuh, maka saran saya sebaiknya diberi tahu dari mana duit itu bisa mengalir. Kalau saya menggunakan teknik franchise, mungkin orang lain bisa menggunakan kongsi, bisa mengundang investor dari luar untuk bekerja sama, dan ini harus diberitahu. Generasi sekarang sudah caranya beda dengan zaman saya dulu. Ya, kalau urusan finance dan bagaimana mengatur finance ada jagonya Edi yang pakai batik merah, angkat tangan Ed. Nah, itu jagoannya. Pokoknya duitnya banyak, tanya dia apa no duit saya, gitu kan ya. Kalau duitnya sedikit jangan tanya dia. Oke, terakhir harus punya vision. Ketika saya meneruskan usaha orang tua saya hanya punya keinginan very simple, sangat sederhana. Ayah saya punya 2 kakak perempuan yang tidak menikah, yang menjadi tanggung jawab dia untuk menghidupi. Dan ayah saya sudah berjanji ke dirinya sendiri, ibu saya juga sepakat bahwa dua-duanya menjadi tanggungan mereka. Kakak saya perempuan yang tadi di rumah saja itu punya sakit epilepsi. 3 ini plus kakak laki dari ayah saya juga dititipkan saya, tapi yang paling utama 3 ini itu jadi tanggungan saya. Artinya, saya bersedia melanjutkan kepemimpinan atau bersedia melanjutkan GBT dengan catatan saya harus bersedia juga menanggung beban ayah saya, mendiang ayah saya. Ya kan? Jadi, saya hanya pikir, masa bisa kalau bengkel cuma 1 lalu bebannya segitu banyak? Jadi mau nggak mau saya harus membesarkan usaha itu supaya bisa memikul kewajiban almarhum ayah saya. Dan sampai detik terakhir, sampai kedua bude saya meninggal, saya sudah menjalankan kewajiban. Sekarang tinggal kakak saya yang tertua, yang sakit-sakitan, itu menjadi tanggung jawab saya. Itu saja
menjadi bekal saya ngotot untuk membesarkan GBT karena itu. Yang berikutnya, saya kepingin GBT itu tetap dikenang sepanjang masa. Paling tidak di generasi ketiga. Kalaupun generasi ketiga nanti menghabiskan, ya habislah dalam posisi yang bagus, jangan cakar-cakaran. Bahwa bangkrut atau tidak beruntung, tidak didatangi lagi spuring, tidak apa-apa. Tapi reputasinya masih tetap harum. Jadi saya berkewajiban menularkan, tolong jaga reputasi almarhum ayah saya dan ibu saya. Karena ayah saya itu tidak kepingin reputasinya tercoreng. Punya utang harus bayar, kerja harus sebaik-baik. Itu yang kami sekarang harus saya ajarkan ke anak-anak saya. Oke, ada yang pernah ke sini? Di Jepang ada sebuah hotel yang umurnya itu sudah 52 generasi, didirikan tahun 705 sampai sekarang. Dan tetap di tangan pemilik yang asli. Wah, saya ya kepingin 52 generasi. Ya. Tidak tahu rahasianya gimana. Saya juga kepingin ke Jepang, tapi saya tidak bisa ngomong Jepang, piye. Ini kepingin saya. Karena ini searching saya di internet hanya menghasilkan satu ini. Ada sebuah hotel di sebuah gunung yang punya sumber air panas dan sampai sekarang tetap dikunjungi tamu, ya, tetap laku, tetap punya nama baik dan sudah dikelola 52 generasi. Ya, saya berharap seperti itu. Nah, sebagai penutup, family is about unconditional love. Namanya saudara, namanya sepupu, mau saudara kandung, saudara angkat, saudara sambung, terserah. Tapi kalau sudah satu fam, satu keluarga, unconditional love. Cintanya tulus, tidak pakai pamrih. Belajar mencintai keluarganya sendiri. Ya. But business is about profit. These two goals are not always aligned. Yang satunya cari untung sebanyak-banyaknya, yang satu ingin memelihara kekeluargaan. Ini biasanya tidak bisa sinkron di sini. Sementara saya akhiri dulu, saya lihat ada beberapa yang sudah membuka giginya lebar-lebar waktu ini itu coro Jawa hangop. Jangan tersinggung, bahasa Indonesia saya beginilah. Jadi berhubung sudah mulai angop, jadi ya saya berhenti, saya akhiri, terima kasih.